Oke, di video kali ini kita akan bahas soal aplikasi pinjol modal nasional. Nah, buat kalian yang masih punya hutang dan belum sanggup bayar hutang di aplikasi modal nasional, tenang. Kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Tenang aja bro, semuanya akan baik-baik saja. Jalani hidup seperti biasa, kembali hidup normal. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin. Oke teman-teman, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Modal nasional ini adalah pinjaman online yang legal, berizin dan diawasi oleh OJK. Jika pinjaman online ini sudah legal, maka mereka harus mengikuti dan mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Kalau mereka melanggar aturan OJK, maka Anda bisa melaporkannya melalui email OJK dan nomor WA OJK. Jika pinjol legal sudah terbukti meneror dan mengancam Anda melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain, maka simpanlah bukti itu sebaik mungkin, screenshot lalu kirim ke OJK. Oke teman-teman, gak usah takut lagi buat kalian yang masih punya hutang di pinjol. Nah, kalau kamu telat bayar atau galbay di aplikasi modal nasional, kamu harus tahu ada 3 risiko. Yang pertama, selik OJK, yang kedua, BI checking, dan yang ketiga, debt collector pinjol. Selik OJK secara singkatnya, kalau kita telat bayar atau galbay di aplikasi modal nasional, maka otomatis nama kita akan di blacklist oleh OJK sebagai nasabah yang tidak bayar hutang pinjol. Yang kedua, soal BI checking. Kalau kita telat bayar atau galbay di aplikasi modal nasional juga, BI checking kita akan buruk. Skor kredit kita akan buruk. Suatu saat nanti di masa depan kita akan sulit mendapatkan pinjaman baru. Seperti pinjam uang ke bank, cicil motor, cicil mobil, cicil rumah, itu udah nggak bisa. Karena skor kredit kita udah menjadi buruk ya teman-teman. Itu resikonya. Dan yang ketiga, soal debt collector pinjol. Nah, di sini banyak sekali orang yang bertanya, "Bang, modal nasional ada debt collector gak bang? Datang ke rumah gak bang?" Tenang ya, kamu gak usah cari informasi kayak gitu. Intinya, mau ada atau enggak debt collector pinjol yang datang ke rumah, kita hadapi saja dengan penuh ketenangan dan mental yang kuat. Berani berhutang harus berani bertanggung jawab. Berani berhutang harus berani berhadapan dengan debt collector. Berani berhutang harus siap menerima resiko. Oke? Mau datang atau enggak debt collector pinjol dari modal nasional, kita hadapi saja. Jangan takut. Tinggal bilang sama debt collector, "Pak, maaf saya belum punya uang buat bayar hutang." Selesai. Kalau debt collector itu mengancam dan meneror Anda, maka Anda sebagai nasabah berhak melaporkan mereka ke kantor polisi terdekat. Dan mereka bisa dipidana penjara. Dengar baik-baik, nasabah adalah raja yang harus dihormati oleh debt collector. Kalau debt collector menghormati kita, kita hormati lagi. Tapi kalau debt collector melakukan kekerasan di rumah kita jangan melakukan kekerasan lagi. Tapi laporkan mereka ke kantor polisi terdekat. Mereka bisa dipidana penjara. Oke? Jadi buat kalian, gak usah takut. Sebanyak apapun hutang Anda dipinjol, Anda gak usah takut. Hadapi semuanya, terima semua risiko. Oke, teman-teman, yang terakhir saya ingatkan satu hal. Jangan pernah sekali-kali kamu melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi hutang pinjol. Seperti mencuri, merugikan orang lain, merugikan keluarga, merugikan kedua orang tua, bahkan merugikan diri sendiri untuk melunasi utang pinjol. No, jangan lakukan itu. Dan jangan pernah sekali-kali Anda galih lobang tutup lobang untuk melunasi utang pinjol. Galih lobang tutup lobang hanya akan mempersulit hutang kamu, tidak akan mempermudah hutang kamu. Oke? Intinya ada 2. Ada uang, kamu wajib bayar hutang. Gak ada uang, ya udah kamu galbay dulu saja. Sudah saatnya kita sekarang fokus usaha dulu, fokus cari uang dulu, fokus menabung dulu. Setelah uang terkumpul, punya uang yang banyak, penghasilan yang banyak, maka kita wajib membayar hutang kita. Oke, teman-teman? Simple. Nah,
Saya doakan semoga kalian semua bisa melunasi hutang-hutangnya. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.